Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di my channel kesayangan. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat serta dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru. Ya wiska katuran 2005 silam yang lalu aku bersahabat baik dengan Naisha. Ia cantik dan baik hati. Panggilannya adalah Nai. Saat itu aku dan Nai selalu bersahabat dengan baik. Kami sering curhat bila kami inginkan hal apapun. Bahkan kami juga berdua sering jalan bareng untuk pergi nomad, pergi makan, nonton konser, pergi ke mall, ataupun pergi nonton festival band. Hehehe. Di antara kami hanya sebatas kakak adik saja. Dan orang tuanya juga sangat mempercayai kami. Ia menyukai pria yang begitu tampan, namun di sini kepribadian si pria itu tidaklah baik. Sebut saja namanya Arai. Jadi ia meminta pendapat kepadaku, apakah pria itu cocok untuknya? Tentu saja aku menjawab tidak, dan ia pun mematuhinya. Akibat sering bersama, tumbuhlah di hatiku sebuah rasa. Namun, aku menyadari bahwa ini tidak mungkin karena tidak ingin mengotori arti sebuah persahabatan. Lalu, aku memendam rasa ini dalam-dalam. Memasuki awal tahun 2007, kami menonton konser band dari ibu kota yang lagi boomingnya. Pada saat itu di Cilegon. Saat konser berlangsung, tanpa tersadar kami saling menggenggam erat satu sama lain layaknya orang pacaran. Jantung ini berdebar begitu kencang, tapi ia sempat bilang ada cewek yang suka enggak? Kalau sama Nai suka enggak? Sontak aku terkejut dan mengalihkan pembicaraan untuk tetap fokus nonton konser tersebut. Cewek Jess. Lalu aku mengantarnya pulang. Setelah sampai di kamar, senyum-senyum sendiri layaknya orang kasmaran. Dari situ Nai mulai tumbuh rasa. Keesokan harinya saat ia pergi ke mall bersama ayahnya, tanpa disengaja ia bertemu Arai. Lalu dengan SKSD-nya Arai pun memperkenalkan diri. Nah, dari situlah awal terjadinya perkenalan. Di hari berikutnya, Arai mendapatkan bocoran bahwa Nai menyukainya. Tentu hal ini dimanfaatkan dengan baik karena Arai adalah seorang pemain. Dengan setelan balapnya, Arai bertamu ke rumah Nai dan itu disambutnya dengan baik. Hampir setiap weekend, Arai membawa sesuatu yang disukai oleh ayahnya sehingga akhirnya luluh. Semenjak ia bersama Arai, ia jadi sedikit melupakan aku. Biasanya kami selalu bersama, namun kali ini semuanya berubah karena kehadiran Arai. Di hari berikutnya, Arai datang secara terang-terangan dengan meminta restu ke ayahnya. Tapi berbeda dengan ibunya yang sudah tahu tentang Arai. Ayah. Karena ibunya pernah suatu ketika mempergoki Arai bersama wanita di suatu mall. Jadi ibunya berkata agar berhati-hati ke Nai dan untuk peka kepada seorang yang selalu dekat dan agar tidak sakit hati nantinya. Berbeda dengan ayahnya yang tidak tahu sama sekali tentang Arai. Alhasil ayahnya sangat setuju apapun dengan Arai. Di malam hari berikutnya, atas restu ayahnya, Arai mengajak Nai ke suatu tempat yang telah ia siapkan untuk menyatakan cinta. Bisa dibilang tempat yang romantis. Tanpa berbasa-basi, Arai menyatakan cinta kepada Nai. Namun di sini Nai terlintas di pikirannya, teringat wajahku dan teringat oleh ucapan ibunya. Jadi ia meminta waktu untuk menerimanya. Hehehe. Di hari berikutnya, Nai menemuiku untuk meminta pendapat karena ia telah ditembak oleh Arai. Tentu jawabanku sama seperti yang dulu. Lalu kami jalan-jalan di mall untuk ngilangin suntuk. Tapi tanpa disengaja, aku melihat Arai bersama cewek lain di cafe mall. Tidak ingin melukai hati Nai, lalu aku mengajaknya pindah untuk mengalihkan keadaan. Hehehe. Merasa cukup aman, lalu kami melanjutkan pergi ke mall yang lainnya. Di situ kami bermain game layaknya kayak di TP-TP. Saking asyiknya bermain, kami merasa haus dan segera aku pergi membeli minum dan menyuruh Nai untuk menunggu.
Tiba-tiba aku melihat cewek Jess cantik duduk menangis. Aku ingin menyapanya, namun itu tidak mungkin karena aku sedang bersama Nai. Keesokan harinya, ibunya Nai hendak pergi ke pasar. Tiba-tiba tidak sengaja melihat Arai sedang membonceng cewek lain. Dengan tergesa-gesanya Arai pun melanjutkan pergi. Namun setelah nyampe di rumah, ibunya tidak memberitahu dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi ibunya justru menemuiku dan berkata, "Ibu tahu kamu memiliki rasa kepada anakku. Jadi apapun yang terjadi, tolong jaga anakku." Mendengar hal ini tentu membuatku terkejut karena perasaan seorang ibu sangatlah peka apa yang terbaik untuk anaknya. Lalu aku mematuhi apa yang dikatakan ibunya. Malam minggu pun tiba, aku hendak mengajak jalan, namun Arai terlebih dulu membawanya. Hara. Lalu aku pergi main PS untuk ngilangin bete. Setelah aku main nepes karena lapar, lanjut makan mie ayam. Tanpa diduga di situ ada cewek yang pernah ketemu di mall tempo lalu sedang makan mie ayam bersama temannya. Lalu aku menyapa dan ia pun tersenyum. Lalu temannya ditelepon pacarnya, buru-buru meninggalkannya sendirian. Aku ingin berkenalan, tapi karena perut lapar, jadi aku lanjut makan. Sambil makan, aku memperhatikannya tengah teleponan. Selang 10 menit, tiba-tiba Arai datang. Ternyata yang ia telepon adalah Arai. Sontak aku terkejut dan mengambil foto sebagai bukti untuk diberitahukan kepada Nai. Yang aku bingung, tadi dia jalan dengan Nai, tiba-tiba sekarang menjemput cewek yang ini. Wah, ternyata Selesai makan mie ayam, tiba-tiba HP ku berdering. Ternyata yang nelpon adalah Nai. Ia memintaku untuk menemuinya. Ada hal penting yang ingin disampaikan kepadaku. Kebetulan juga aku ingin menyampaikan hal yang tadi. Segeralah aku menemuinya, tepatnya di jam 9 di depan rumahnya. Lalu ia berkata, "Ayo apa?" Percakapan, "Oh ya, tadi katanya ada yang mau disampaikan. Apa coba?" Lalu aku menjawab, "Enggak, Nai duluan aja. Kan tadi katanya ada hal penting. Sok duluan." Lalu Nai menjawab, "Jangan marah ya. Sekarang Nai udah jadian sama Arai." Jawab Nai. Mendengar hal ini tentu menjadi pukulan terberat buatku. Dan aku pun tidak jadi memberitahukan apa yang telah aku lihat tadi. Ada nangis. Bersambung dulu ceritanya ya guys. Nanti dilanjut lagi di part 2. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Mohon maaf juga bila ada persamaan di penulisan atau di ceritanya. Buat yang gak suka boleh di skip aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan ataulah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.